Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Gue buat video ini hanya sekedar diskusi biasa ya, bukan menjustifikasi atau membuat narasi yang tidak. Hanya sedikit berdiskusi lah, intinya seperti itu. Gue ingin mencoba berspeak up sedikit perihal tentang yang mungkin viral ya pada pekan ini. Nanti di tanggal 22 akan dilaksanakan pemilihan ketua RT di 4 wilayah. Maksudnya di 1 RW itu ada 4 RT yang akan mulai pemilihan, RT 3, RT 7, 9, dan 5. Gue cuman bahas sedikit aja teman-teman semua ya. Jadinya sangat kompleks ya pemilihan RT di wilayah RW 02 ya, termasuk di Rawasengan ini ya. Ada beberapa pasangan calon yang menurut gue kompatibel, menurut gue punya integritas, dan menurut gue juga punya suatu hal yang bisa mereka bawa untuk kemajuan wilayah masing-masing. Ada juga yang beberapa menurut gue minus ya. Ini pandangan gue pribadi. Jadinya setelah orang mau menilai seperti apa, masing-masing orang kan punya penilaian sendiri. Ada di salah satu wilayah itu gue sebut di RT 05 yang emang peminatnya untuk calonnya itu udah sungguh lumayan, ada 4 orang. Jadinya saling beradu gagasan ya menurut gue. Ini tidak kita berbicara bukan tentang hal berperang siapa yang akan maju dan siapa yang akan menang, kita kesampingkan. Intinya 4 orang ini adalah putra putri terbaik di wilayah masing-masing yang mungkin tujuannya sama, yaitu membangun wilayah masing-masing untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi, melanjutkan dari kepemerintahan sebelumnya yang lebih baik lagi. Di RT 5 ada 4 calon, 1, 2, 3, 4. Dari beberapa yang gue lihat ini ya, ada satu dia visi misi ada sama. Sebenarnya dari 1, 2, 3, 4 visi misinya hampir sama, tidak jauh beda. 2 lelaki 2 perempuan ya. 01 yaitu Bapak Nababan. Intinya lebih ke misinya itu lebih ke gotong royong, programnya memperbaiki kekurangan yang ada, pelayanan publik yang jelas tuh, terus meningkatkan kerukunan warga, itu jelas sih lebih ke gotong royong sebenarnya. Untuk 02 yaitu Ibu Karin, ya karena perempuan itu rata-rata berpikirnya bukan tentang logis tapi dengan perasaan itu perempuan ya yang sepengetahuannya seperti apa. Dia lebih mengedepankan misi itu kepentingan masyarakat terkait KTP, KK, Dawi, Jumantik, dan Lapinasia. Perlu sedikit gue koreksi ya untuk 02 ini. Sebenarnya melayani kepentingan masyarakat itu udah wajib dan mutlak gitu loh. Sebenarnya tidak perlu lagi harus kita jabarkan seperti apa, dan sebenarnya masyarakat juga tidak bodoh seharusnya kalau sekarang, bahwa pemimpin masyarakat itu sudah wajib dan diatur dengan pergub serta undang-undang. Mereka wajib melayani masyarakat dengan baik, dengan ikhlas, karena mereka dipilih untuk sosial ke masyarakat itu, untuk membangun wilayah. Melanjutkan misi melanjutkan pembangunan RT yang sebelumnya, surat rumah, menjalin hubungan baik antar umat beragama, itu jelas. Saya membantu warga lain kegiatan sosial, benar. Meninggalkan hajat yang sakit meninggal, termasuk CCTV, penerangan, itu bagus sih menurut gue ya. Visi misi dari 03 nih, sorry gue langsung ke 303 nih, salah nih karena gue ke samping ya. Dan lanjut ke 02 itu Bapak Yadi. Tadi 1, 3 nih, 2 gue salah nih, loncat nih. Misinya sama sih, melayani masyarakat jelas, membangun sarana publik sama, menteri parkiran bangga. Nah ini yang menjadi catatan penting nih, yang menurut gua punya nilai plus di calon 02 ini, Bapak Yadi.
dia mempunyai misi membangun sarana dan prasarana publik itu yang memang diperlukan masyarakat. Karena selama ini masyarakat tidak punya wadah, tidak punya tempat, termasuk anak-anak muda tuh, paling penting tuh. Yang selama ini kurang banget mereka mendapatkan support dan fasilitas dari orang-orang sekitar, bahkan pemangku wilayah seperti RT dan RW gitu. Yang menurut gua minim sekali gitu. Mereka memperhatikan anak muda. Kadang anak muda itu diperhatikan hanya skupnya momentum. Momentum dari 17-an dan momentum lah. Tidak berjenjang gitu mereka. Menertibkan parkiran, nah ini bagus lah menurut gua. Menertibkan parkiran karena selama ini khususnya di wilayah RT 01 dan RT 05 itu sangat kompleks banget untuk masalah perparkirannya. Apalagi RT Limba dan RT 1 ini salah satu wilayah yang berdekatan bersampingan, yang emang problemnya itu sampai sekarang detik ini tuh parkiran. Dan gue sih berharap sih ketua siapapun RT yang terpilih di RT 05 bisa sama-sama bersinergi dengan RT 01. Kita sama-sama sinergi, sama-sama klop untuk membangun dan meningkatkan ketertiban umum. Seperti parkiran itu harus ditegaskan tuh, termasuk perusahaan-perusahaan yang emang berlingkung di wilayah RT 05 dan 1, kita harus tegaskan karena parkiran itu bukan dipergunakan untuk kalangan tertentu, tapi digunakan untuk masyarakat sekitar yang menggunakan itu umum soalnya. Jadi kita tidak bisa melihat oh ini perusahaan A, oh ini perusahaan B. Dia semena-merta karena merasa udah ada kontribusi ke wilayah. Bahkan kalau kita kaji kontribusi ke wilayah pun itu bukan lagi amat sangat nggak relevan masuk ke wilayah. Itu nanti next gua akan jabarin seperti apa para perusahaan yang berlingkup di RT 01 dan 05 yang tidak amat sangat tidak relevan lah untuk berkontribusi ke wilayah. Karena selama ini parkiran sangat pengganggu, itu visi sangat jelas menurut gue bagus. Semoga nanti visi misi yang dibantu bisa terlaksanakan baik. Meningkatkan pembinaan kerukunan keluarga sama merangkul menggandeng anak muda Karang Taruna agar saling sinergi. Nah ini paling penting nih, merangkul dan menggandeng anak-anak muda. Karang Taruna, anak-anak muda itu semua Karang Taruna, tanpa harus mereka menjadi Karang Taruna, mereka udah menjadi Karang Taruna. Karena anak muda itu jelas penerus nanti tongkat estafet yang akan diteruskan dengan anak muda. Tidak mungkin orang tua terus itu. Jadi dari wadah yang bahan terkecil itu, jadi pemangku wilayah harus menyiapkan semuanya untuk mencetak bibit muda gitu, anak muda generasi yang baik untuk sama-sama bersinergi untuk membangun wilayah. Bukan hanya untuk wilayah, bahkan dimulai dari lingkungan rumah, wilayah, bahkan mencakup satu wilayah seperti RW gitu. Jadi gue berharap sih visi ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Makanya gue pengen warga itu sama-sama kita mengawal apa yang menjadi keinginan kita semua terlaksana dengan baik. Memang semua itu tidak instan, harus dengan step by stepnya. Akan tetapi kalau kita hanya melihat dari sisi yang emang mungkin gampang, itu menurut gue nggak akan bisa terjadi. Harus ada kesinkronan antara pengurus wilayah dan warga gitu. Warga juga jangan bodoh amat juga terhadap wilayah gitu. Seakan udah dipilih RT-nya, udah dipilih pemangku wilayah, diserahkan semua gitu. Padahal pemangku wilayah, pengurus wilayah seperti RT, RW itu butuh masyarakat juga untuk saling berkoordinasi. Mungkin selama ini komunikasinya yang tidak terjalan dengan baik gitu antara pengurus dan RT-nya masing-masing. Antara pengurus dan masyarakat masing-masing. Gue yakin kalau itu bisa berjalan dengan baik, kinerja RT dan RW pun akan lebih mudah, akan lebih gampang menjalankan roda kepemerintahan di wilayah masing-masing dengan cara sinkron dengan masyarakat gitu. Selama ini kan tidak terjadi di wilayah kita di RW 022. Ya mungkin dengan pemilihan 4 wilayah ini RT 3, RT 7, RT 3, 5, 7 dan 9 bisa berjalan dengan baik, bisa mencetak pemimpin yang emang sangat amanah yang paling pertama, sangat berintegritas nomor 2, nomor 3
mempunyai kapabilitas yang cukup untuk memimpin wilayah masing-masing. Termasuk di masing-masing itu kan petanya berbeda-beda, ada yang sampai lebih dari 100 sampai 200 gitu apa penduduknya, kakak ya, kita betul kakak. Jadi yang mereka akan bawa gerbong tuh banyak. Jadinya gue berharap siapapun terpilih harus bisa benar-benar mengayomi masyarakat dan juga tidak mementingkan kepentingan pribadi sendiri. Oke, next lanjut di kandidat calon ketua RT 05 nomor urut 4, yaitu Ibu Helina atau Ibu Win. Visinya oke, sama, semua hampir sama sih. Misinya menurut keperluan RT oke, sama. Perbaiki dan pengaktifan sekretaris 5 oke, itu perlu. Membenahi penetrasi warga itu pasti harus. Menyelenggarakan arisan warga, arisan ibu-ibu ya mungkin masuk ya kalau ini ranah ibu-ibu ya, karena calonnya ibu-ibu. Menjelang pertemuan bulanan warga selamat oke, trimester 3 bulan. Jadi pertemuan itu emang penting ya, walaupun tidak apa ya kelihatan receh, tapi penting. Karena setiap pertemuan itu warga kan pasti apa ya punya keluh kesah yang disampaikan dengan pengurus wilayah gitu. Baik seperti apa yang mereka pasti penting gitu. Makanya perlunya ini para kandidat menjalankan sebuah misi itu pertemuan 3 bulan sekali itu penting banget. Tapi dengan catatan harus terjadi, jangan cuma di misi doang. Perbaikan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan kerja bakti. Oke, ini ya apa ya, menurut gue sih visi misi yang keempat calon ini menurut gue yang bukan monoton ya, lebih ke ya itu emang sebenarnya harus dijalankan. Setiap pemimpin RT atau RW yang terpilih itu harus benar dijalankan. Menurut gue mungkin ada yang kurang dari visi misi mereka. Kenapa mereka tidak membuat misinya itu tentang program keberlanjutan gitu, bukan program yang sudah ada dan mereka olah lagi. Tapi menurut gue program tidak ada, dia program berlanjutan gitu, seperti mengolah sampah itu penting sekali. Itu yang menjadi klimaks sampai sekarang. Sampah di wilayah kita itu sangat tidak apa ya, tidak teratur lah di wilayah kita nih. Makanya itu penting sampah. Terus masalah tentang apa namanya itu parkiran jelas tuh kan. Jadinya program berjangka. Anak muda itu wajib. Jadi setiap program-program RT itu sebenarnya mereka harus punya di setiap masing per bulan atau berapa bulan sekali mereka mempersiapkan gitu program-program untuk wilayah. Karena itu akan menjadi cikal bakal masyarakat melihat seperti apa potensi yang ditimbulkan oleh para pemimpin ini. Gue cuman speak up sedikit kawan-kawan. Suka tidak suka, senang tidak senang itu hak ke masing-masing pendengar atau yang melihat gitu. Gue sih tidak masalah dibenci atau gue terima kritikan apapun gitu, asal kritikan membangun gitu. Dan gue tidak merasa dihina, tidak merasa dihina ketika ada orang yang menjustifikasi pembunuhan karakter atau membenci seperti apa. Ya I don't care. Karena bagi gue hidup bukan dari mereka. Gue hidup dengan diri gue sendiri, jalan gue sendiri yang gue ambil. Yang penting tidak merugikan siapapun. Yang penting dalam 4 RT yang dalam pemilihan ini, ya gue berharap sih tidak ada intimidasi, tidak ada lebih ke ya seperti orang-orang di atas kita lah. Politik mereka yang menurut kita itu tidak layak diterapkan di masyarakat bawah. Tapi terkadang hal itu bisa terjadi karena politik apa bisa terjadi bahkan di kalangan bawah sekalipun. Ya gue berharap sih pemilihan ini netral ya. Ada gagasan masing-masing. Mungkin ada yang bilang sama gue, oke, ini semua kalau tidak ada money, tidak ada uangnya, tidak akan berhasil. Ya itu benar. Kita tidak bisa munafik lah, tidak bisa memungkiri, memang benar. Yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di kita di Indonesia itu kebanyakan. Masyarakat sekarang sudah tidak lagi
berpikir apa program Anda, apa gagasan Anda, tapi apa yang Anda bawa ke sini, apa yang bisa Anda berikan ke saya, itu saya akan pilih. Sekarang pola pikir mereka seperti itu, karena ya mereka selama ini sudah muak gitu, dibohongin dan diabaikan dengan janji-janji manis seperti apa. Makanya memang ini kerja keras seperti apa. Cuman kalau pakai sistem yang seperti itu, yang pernah ada yang bilang ke gua seperti itu, ya mungkin dia menjalankan gitu. Tapi bagi gua juga nggak munafik dengan hal itu. Dengan manipulasi itu pasti ada. Cuman dengan hal seperti itu nanti tidak menutup kemungkinan ketika dia terpilih nanti, roda perputaran di wilayah bukan menjadi lebih baik, tapi akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya bahkan menurut gua. Karena mereka akan berpikir, ya bahasanya ya balik modal. Potensi untuk menjadikan dirinya sebagai korupsi akan besar. Karena melihat dari sisi gue sudah mengeluarkan berapa nih di kontestasi pemilihan ini gitu. Jangan seperti itu. Karena bagi dia, gue balik modal dulu lah nanti untuk ke masyarakat lah nanti dulu. Yang penting gue balik modal baru seperti itu akan menjamur. Itu yang terjadi. Makanya ya gue pengen, maksudnya ya bukan gue gimana, gue masih muda, gue perlu banyak belajar dari orang tua kita. Cuman terkadang orang tua mempunyai pengalaman benar segudang, tapi terkadang mereka egoisnya lebih tinggi dibanding kita gitu. Karena mereka lebih tua, mereka mungkin merasa lebih banyak pengalaman, bukan berarti kita anak muda tidak punya gagasan atau tidak punya pengalaman sebanding dengan mereka. Kita cuma kalah tua doang sebenarnya, kalah di umur gitu. Kita kalah di umur, tapi kalau untuk dari sisi pemikiran gagasan, boleh kita, bukan dia ini kita tentang, bukan gue pribadi bukan tentang apa menantang mereka gitu, bukan, tapi tentang gimana cara jangan pernah meremehkan atau tidak menghargai orang yang di bawah, mas gue yang umur di bawah gitu. Karena tidak menjadi patokan umur. Ya ada banyak lah filsafat juga, banyak juga kata-kata mutiara ya kan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nah berarti kita yang memilih untuk dewasa. Itu udah pasti. Terkadang orang tua juga belum tentu dewasa gitu. Jadi mohon maaf untuk orang-orang tua di sana, jangan merasa tersinggung, jangan merasa dirinya direndahkan, tidak. Justru gua speak up begini karena merasa kita anak muda selama ini kurang mendapatkan wadah, mendapatkan tempat, kurang mendapatkan apa ya celah gitu untuk kita bisa memberikan gagasan, membantu roda kepemerintahan gitu loh. Sebenarnya kita sama-sama ingin bangun, cuman terkadang orang tua di sini tuh kolot, merasa mereka dirinya gue lebih tua, pangan gue lebih banyak, lu masih kecil. Itu bahasanya kontekstualnya. Ya gue nggak mau bahas itu terlalu panjang, cuman gue akan fokus gitu doang, pemilihan 4 wilayah. Intinya jangan ada intervensi, jangan ada, intinya panitia gue pengen netral semuanya. Jika ada indikasi-indikasi dan netral, ya silakan dilaporkan, silakan dikawal lah, intinya dikawal pemilihan ini. Semoga tidak terjadi kecurangan, semua itu adil, netral. Karena gue yakin kok orang-orang yang maju ini orang-orang berpotensi gitu, orang-orang yang punya gagasan baik untuk wilayah gitu. Tanpa ada settingan seperti apapun. Kalaupun ada settingan seperti apa, gue yakin settingan itu tidak akan berjalan baik. Justru orang yang menyeting itu akan lebih pusing ketika dia menjalankan. Kenapa? Karena dia berpikir langkah selanjutnya seperti apa. Tapi orang yang murni, flour, mereka maju atas dasar masyarakat, dasar didorong dengan keinginan masyarakat, dia nggak akan pusing strategi apa yang akan mereka jalankan. Karena apa? Dia merasa dirinya didorong dengan masyarakat. Karena masyarakat tahu, mungkin melihat potensi dia sebagai pemimpin tuh ada di sosoknya. Gue yakin pasti dia akan berjalan ya sesuai amanah masyarakat aja. Tapi kalau ada kandidat yang didorong dari bahasanya oligarki ya, yang didorong oleh petinggi-petinggi, itu gue yakin
Mereka tidak punya gagasan, mereka tidak punya integritas yang baik gitu. Bahkan mereka lebih pusing. Mereka memikirkan strategi gimana cara akan menang. Dan mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Gue yakin 100%. Nah makanya untuk teman-teman orang tua maksud saya orang tua saya yang bertarung di 4 wilayah ini, tenang, santai aja. Allah Maha tahu gitu. Kita tidak bisa mengukur, bukan gue so agamis, tidak gitu. Yang penting santai, jalankan dengan baik, dan jauhkan dari hal negatif lah. Maksudnya permainan atau enggak strategi cara yang mengalahkan secara yang tidak baik, negatif gitu. Biarkan yang di luar sana menjalankan seperti apa, biar. Tapi yang kita merasa warga yang menaikkan, santai aja. Yang penting kita berjalan kampanye atau misalnya menjalankan belusukan gitu. Bahasanya belusukan lah kalau bahasa partai atas. Belusukan kampanye ke bawah, ya real aja, real gitu. Apa yang terjadi di masyarakat, ya itu kita tampung. Apa masyarakat kurang apa, kita tampung. Masyarakat kurang ini, kita tampung. Kalau bisa ketika Anda terpilih, realisasikan gitu loh. Dan warga juga berhak bisa nuntut ke Anda semua gitu. Bila program yang kalian canangkan, visi misi yang kalian canangkan tidak berjalan dengan baik. Karena kenapa? Kalau kita meranjuk sama pergub dan undang-undang, masyarakat juga bisa menurunkan pengurus oleh RT atau RW dengan ya mosi tidak percaya gitu. Tapi itu menurut gue jarang banget terjadi. Cuman akan tapi bila masyarakat ingin membangun wilayahnya dengan baik, ingin wilayahnya itu maju dengan baik, ya masyarakat kompak gitu, kawal semuanya. Tapi bila mana masyarakat juga sama menghalalkan segala cara, ya jangan harap nanti wilayah tersebut bisa maju. Jadi jangan berharap ketika nanti kepemimpinan tidak baik, jangan ngeluh gitu loh. Karena Anda sendirilah yang menjalankan hal itu, yang ujuk-ujuknya menjadikan wilayah tersebut mati alias tidak berjalan apapun di roda kepemerintahan di situ. Makanya bagi masyarakat yang apatis dengan politik, apatis dengan pergerakan ini, ya jangan sampai nanti ketika berjalan Anda mengeluh karena Anda sendiri yang mengabaikan gitu. Justru maksud saya yang namanya kompak itu saling menjaga, saling mengawal. Ketika terjadi pemilihan seperti ini, Anda lihat tuh track recordnya masing-masing. Ya sebenarnya kita gak usah lihat terlalu jauh ke belakang seperti apa, para calon ini seperti apa, histori belakang. Cuma kita lihat aja apa yang Anda lihat, kapabilitas mereka apakah bisa untuk memimpin anda semua gitu. Karena bagi saya menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya pintar dan smart, tapi yang mau untuk membangun wilayah, mau dia untuk bersosialisasi, mau dia menjalankan sosial. Karena RT itu kerjanya sosial, bukan menjalankan roda kepemerintahan personal atau untuk kepentingan diri sendiri. Itu salah total. Jadi gue berharap semoga pemilihan di 4 wilayah ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga netralitas terjadi, tidak ada intimidasi dari atas, tidak ada pengaturan seperti apa. Gue berharap juga semoga nanti yang terpilih nanti di masing-masing area tersebut bisa membawa dirinya untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik di masyarakatnya masing-masing dan menjadikan dirinya panutan untuk semua orang banyak di wilayah sekitarnya. Karena untuk menjadikan satu wilayah itu maju dan baik, ya dimulai dengan RT-RT-nya tersebut. Kalau RT-RT kompak, berjalan baik, RW-nya pun gak akan pusing ke depannya. Karena apa ya? RT-nya kompak gitu, jadi RW-nya tidak pusing lagi mengatur seperti apa program. Tapi dengan kekompakan RT-nya masing-masing, 9 RT kompak, gue yakin 100% RW 02 akan maju. Karena selama ini masih ada egois yang terjadi di lapangan gitu. Pembatasan, membuat forum di dalam forum, itu yang terjadi.
Karena gue berharap semoga ini lancar, dan semangat untuk para kandidat-kandidat calon, baik dari RT 03, dari RT 05, 07, dan RT 09. Siapapun yang terpilih nanti harus mengemban amanah dengan baik. Dan semoga jalan kalian semua insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya amin. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue speak up sedikit. Kalau ada yang tidak mungkin kurang berkenan dari kata-kata gue ini, mohon dimaafkan, maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting tetap debat pakai adab. Oke. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat maju untuk wilayah. Semangat.